Aksi unjuk rasa mahasiswa menolak kenaikan harga BBM ricuh. ...363 pelaku curas dan curanmor diamankan Polda. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB. Beragam informasi penting akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Vinka Andini, inilah iNews NTB selengkapnya. Kita awali dari berita pertama pemirsa, aksi unjuk rasa mahasiswa menolak kenaikan harga BBM berlangsung ricuh. Mahasiswa merusak pintu gerbang dan melakukan aksi vandalisme dengan mencoret tembok kantor DPRD Lombok Timur. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Banteng Hitam mendobrak pintu gerbang hingga rusak saat mahasiswa berupaya meringsek masuk ke kantor DPRD Lombok Timur. Suasana semakin memanas karena tidak satupun anggota DPRD yang bisa menemui masa aksi dengan dalih semua anggota DPRD sedang melakukan kunjungan kerja ke Bali. Mahasiswa pun melampiaskan emosi mereka dengan melakukan vandalisme dengan mencoret-coret tembok kantor DPRD setempat. Mahasiswa menuntut agar pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM dan mendesak DPRD menyampaikan langsung aspirasi mereka ke DPR dan Presiden. Inginkan pada aksi jilid pertama itu sebetulnya ada semacam bukti nyata Dewan hadir atau ketemu dengan pimpinan DPR pusat untuk menyampaikan tuntutan kami. Tetapi ternyata dengan pola lama saja dipakai dengan mengirim surat tuntutan lewat pos dan teman-teman tidak terima dan ingin mengklarifikasi kembali kepada teman-teman Dewan Perwakilan Rakyat dan meminta yang kedua ini kita meminta juga semua fraksi ya, setiap dewan dari setiap fraksi itu minimal satu orang untuk mewakili fraksinya masing-masing untuk ikut berjanji dan berkomitmen ikut menolak kenaikan harga BBM karena kita tahu sendiri pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Timur itu orang PKS ini barangkali tentu dari pusat sampai bawah itu satu instruksi. Makanya kami sangat kecewa ketika hanya Pak Murnan yang kemudian berstatement di setiap gelombang aksi ini. Artinya belum terjawab berarti. Belum terjawab. Meski mahasiswa sudah ditemui sekretaris Dewan dan menyampaikan aspirasi mahasiswa sudah disampaikan ke Presiden, namun mahasiswa tetap tidak puas. Pengunjuk rasa tetap bertahan dan mengancam akan menginap sampai mereka ditemui oleh para anggota DPRD. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Kota Mataram turun aksi kantor Polda NTB. Mereka mengecam tindakan represif aparat saat demo penolakan kenaikan harga BBM di kantor DPR NTB beberapa waktu lalu. Sejumlah mahasiswa yang diduga menjadi korban tindakan represif aparat saat mengawal aksi demo menolak kenaikan BBM di kantor DPRD NTB beberapa waktu lalu gedor Polda NTB. Pengunjuk rasa mendesak Kapolda NTB menindak tegas dan memberikan sanksi terhadap oknum anggota kepolisian tersebut. Selain itu, Kapolda NTB juga diminta untuk mengusut kasus mafia migas di tengah kenaikan BBM. Setiap gelaran aksi berarti pimpinan kepolisian daerah Nusa Tenggara Barat memang tidak serius untuk menangani berbagai macam persoalan termasuk persoalan represivitas yang terjadi di setiap momentum dan gelaran aksi-aksi mahasiswa dan masyarakat hari ini. Mahasiswa turun ke jalan yang perlu diketahui itu adalah dorongan nurani karena kami turun bukan atas desakan siapapun. Baru-baru ini polisi melakukan penggerbekan terhadap kendaraan yang sedang melakukan pengisian BBM dan diduga melakukan penimbunan. Kabid Propam Polda NTB yang menemui demonstran berjanji akan menindaklanjuti tuntutan demonstran dan terkait dugaan pelanggaran yang diduga dilakukan anggota polisi saat mengawal aksi demo tolak kenaikan BBM, korban atau mahasiswa diminta untuk melapor.
Sedangkan untuk dugaan penimbunan BBM saat kenaikan harga BBM akan ditangani divisi lain Kepolisian Daerah Polda NTB. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, sebanyak 363 pelaku curat, dan curanmor diamankan Polda NTB selama 14 hari operasi Rinjani Jaran 2022. 363 para pelaku tindak pidana 3C digelandang polisi saat gelar perkara di Mapolda NTB. Selain menghadirkan para pelaku, polisi juga menggelar berbagai macam barang bukti hasil kejahatan, salah satunya berupa senjata api rakitan dengan 7 butir pelurunya. Keseluruhan pelaku 3C berjumlah 363 orang merupakan hasil tangkapan Polda NTB bersama Polres Jajaran selama pelaksanaan giat operasi Jaran Rinjani dari 29 Agustus hingga 11 September 2022 atau selama 14 hari. 363 jumlah tersangka yang berhasil kita ungkap dan amankan. Ada sebagian memang yang berprofesi sebagai 480 ataupun ada. Kemudian ada juga yang barang buktinya hasil kejahatan juga tidak lebih dari 2.500.000 sehingga kita selesaikan melalui restoratif justice dan diserahkan kepada masyarakat atau korbannya masing-masing. Dan ada juga yang sudah berproses, kasusnya selesai dan sudah tahap 2. Kemudian untuk barang bukti yang dilakukan untuk melakukan perbuatan seperti yang kita tampilkan di hadapan kita, ada 1 pucuk senjata api rakitan, kemudian 7 butir amunisi kaliber 3,8, kemudian parang, kemudian tang, linggis, kemudian mesin bor, mesin gerindra, kemudian obeng dan beberapa anak kunci. Pelaksanaan operasi Jaran Rinjani 2022 bertujuan untuk menciptakan suasana Kamtibmas di tengah masyarakat. Para pelaku 3C telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman kurungan 3 tahun penjara. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi, tetaplah di iNews NTB.